Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyu Saputra dengan NIM 106220026, kelas HTN 3B, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana menurut 10 pakar hukum dan asas-asas hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf atau Belanda yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman, atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, yaitu 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Definisi hukum pidana menurut beberapa pakar hukum. Beberapa pendapat pakar hukum dari Barat atau Eropa mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut. Pertama, Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, menurut Apeldoorn, yaitu menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti. Hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjukkan kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material dapat ditegakkan. Kemudian menurut Hazewenkiel Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif, yaitu ius poenae, yaitu yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum penitensier atau subjektif atau ius puniendi, yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Kemudian Voss menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai peraturan hukum objektif atau ius poenae yang dibagi menjadi, yaitu 1. Hukum pidana material, yaitu peraturan tentang syarat-syarat bila mana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana. Yang kedua, hukum pidana formal, yaitu hukum acara pidana. Menurut Algra Jansen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut, yaitu ada Sachit Kartanegara mengatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu dari sudut hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Kemudian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian menurut Suedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana termasuk juga tindakan atau mat regelen. Kemudian menurut Martiman Protjohomidjojo,
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Kemudian menurut Soreslan Saleh mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan, sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Kemudian menurut Bambang Purnomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Dan asas-asas dalam hukum pidana ada 4, yaitu yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776. Dan setelah itu dalam pasal 8 Declaration de droits de l'homme et de citoyen 1789 di Prancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Prancis, asas ini pertama kali termuat dalam pasal 4 Kode Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, atau tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu. 2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau dalam istilah lain disebut dengan Gestraf Sonder Schuld atau No Punishment Without Fault atau Actus non facit reum nisi mensis rea. Asas ini berasal dari jurisprudensi Hooggerecht atau Belanda pada tanggal 14 Februari 1169. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukuman pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa surut tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum. Ketiga, asas tidak berlaku surut. Mengenai asas ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut. Berlaku surut dikenal juga dengan istilah retroaktif. Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana bagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Larangan keberlakuan surat ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. 4. Asas larangan penggunaan analog. Mengenai asas dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana, menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah, ketentuan undang-undang hukum pidana, karena sesuatu itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah atau ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, analogi terjadi bila mana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya, kesamaannya dengan yang telah diatur padahal semulanya tidak demikian. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu hukum pidana adalah sistem norma-norma yang mengatur perilaku pidana sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum tersebut. Asas-asas pidana membuat prinsip-prinsip seperti asas legalitas, asas lex specialis, asas nullum crimen, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Kesimpulannya, hukum pidana adalah aturan yang menentukan tindak kriminal dan sanksinya, sementara asas-asasnya memberikan pedoman dalam penerapan hukum.